Belum tentu seorang wanita itu bisa dikatakan solehah kalau dia sudah hanya menjalankan sholat, baca Quran, puasa, belum bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, pemirsa setia Siraman Kolbu dimanapun berada, gimana kabarnya, sehat? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Senang sekali di sini saya Bobby Maulana bersama guru saya Ustadz Danu bisa menemani pemirsa semua lagi di program kesayangan kita di mana lagi kalau bukan di Siraman Kolbu Sejuka Hati. Alhamdulillah di hari Senin ini selamat menjalankan aktivitas kembali. Jangan lupa segala sesuatunya diawali dengan Bismillah, akhir dengan Alhamdulillah agar mendapati ridho dari Allah Pak Ustadz ya. Amin ya Allah. Nah ini biasanya kalau pagi-pagi begini juga nonton Siraman Kolbu biasanya ibu rumah tangga nih Pak Ustadz lagi siapin baju suaminya buat berangkat kerja ya, siapin sarapan buat anak segala macam nih. Ini khusus hari ini tema kita untuk para ibu, untuk para istri di rumah karena temanya adalah istri soleha penyejuk hati. Masya Allah, mudah-mudahan yang di rumah juga nonton ya. Ini penting soalnya nih. Mas Danu silahkan tausiahnya. Terima kasih Mas Bobby. Iya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan di pagi hari ini kita senantiasa diberi kesehatan dan juga hidayah oleh Allah Ta'ala. Amin. Tema kita bagus, istri solehah penyejuk hati. Nah. Tema dengan kenyataan ini kadang-kadang belum tentu ketemu. Apakah solehahnya si istri ini hanya cuma dilihat dari sholatnya, hanya cuma dilihat dari baca Quran, puasanya, ya. Jadi namanya solehah antara solehnya kita sama soleh yang ada nilainya di hadapan Allah itu kadang beda, ya. Beda. Kalau kita itu soleh itu kelihatan sholatnya, sholat, baca Quran, ya seperti itu ya. Puasa itu kita udah bilang itu soleh. Padahal kalau menurut Allah soleh itu komplit, komplit. Jadi mulai dari sholatnya, ibadah wajibnya, jelas ya ibadah wajib. Kemudian apalagi tutur katanya, kan gitu ya. Kemudian perilaku sehari-harinya, bagaimana mengemban tugas sebagai ibu rumah tangga, bagaimana mengemban tugas sebagai istri, gitu. Nah ini sangat komplit. Jadi belum tentu seorang wanita itu bisa dikatakan solehah kalau dia sudah hanya menjalankan sholat, baca Quran, puasa, belum bisa. Soleh itu mirip seperti ketakwaan. Takwa itu tidak bisa dengan sholat saja, tidak bisa dengan puasa saja, tidak. Seorang takwa dianggap takwa kalau dilihat sholatnya bagus ya takwa sholat. Kalau dianggap dilihat itu puasanya bagus, takwanya dalam bentuk masih puasa. Takwa apa lagi? Takwa baca Quran, ya takwa dia baca Quran, takwa dia senang membaca Quran, cinta pada Allah Ta'ala. Kemudian takwa apa lagi? Nah ini yang jarang diketahui. Takwa mulut, mulutnya berkata yang lemah lembut, ini takwa mulut. Takwa otak, berpikir yang senantiasa tidak suuzon, belajar untuk tidak suuzon. Takwa telinga, mau mendengarkan nasihat orang baik, ya orang lain. Kemudian kalau dengar suatu berita yang tidak mengenakan hati, tidak emosional, ini takwa telinga sebenarnya. Ya. Kemudian takwa itu banyak sekali dari mulai bekerja, kemudian kalau mendapatkan ujian tidak emosi, ini juga ketakwaan dalam menerima ujian. Nah pada waktu kita menilai istri solehah ini, soleh di hadapan kita belum tentu sama dengan soleh di hadapan Allah. Nah istri yang solehah ini barangkali di hadapan kita nih, ibadah wajibnya dikerjain, sunnahnya juga iya, puasa sunnah, sholat sunnahnya, baca Quran. Kemudian dia menghormati suaminya sebagai imam, kan gitu ya. Walaupun suaminya itu lembut, jarang bicara, tapi dia istrinya itu tidak banyak ngomong, dia tetap ada di bawahnya. Saya harus ada di komando suami saya, walaupun suami saya tidak banyak bicara. Nah ini istri yang dia tahu seperti itu, walaupun suaminya tidak tahu, itu dianggap soleh oleh Allah Ta'ala. Jadi sesuai ya Pak Ustadz ya, di hadapan suami, di hadapan Allah tuh sesuai ya, karena dia tahu istri ini, oh saya kan makmum ya, ini imam saya harus nurut. Kemudian kalau suami memberikan nasihat didengerin baik-baik. Semua seperti ini harus dia kerjakan. Dia dengan anak tidak emosional,
Dia dengan teman-temannya tidak emosional. Dia diberi rezeki oleh Allah Ta'ala melalui suaminya. Dia tidak pernah sombong. Dia tidak pernah menapaan. Ini yang orang lain tidak tahu, itu bisa menjadi soleh di hadapan Allah. Nah inilah yang susah. Cuma kita harus belajar. Harus belajar, semua ibu-ibu belajar untuk soleh di hadapan Allah. Jadi bukan kelihatan soleh di hadapan suami, tapi soleh di hadapan Allah. Tugasnya banyak. Ati Allah, taatlah kepada Allah, yaitu menjalankan isi Quran. Ayo kita belajar Quran, ayo kita baca Quran, ayo kita tadaburi. Mudah-mudahan dengan itu kita diberi hidayah oleh Allah Ta'ala, sehingga kita bisa menuju ke arah soleh yang dilihat oleh Allah Ta'ala. Jadi tidak hanya cuma soleh, dilihat oleh mata manusia, karena mata manusia itu masih bisa ketipu. Betul. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan manfaat bagi semuanya. Amin. Khususnya diri saya tidak menjadikan beda-beda antara ibu satu dengan yang lain. Saya menganggap semua pemirsa itu baik di hadapan saya. Amin. Amin. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Masya Allah. Terima kasih Pak tausiahnya. Selanjutnya akan berikan tausiah seputar tema kita, istri solehah, penyejuk hati. Kita persilakan kepada Ustaz Zaki Muhammad. Silakan Ustaz. Setiap keindahan tak tampak oleh mata, hanya istri soleha, perhiasan dunia. Haji Markum, dompetnya jatuh guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wala hawla wala quwata illa billah amma ba'd. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, wabil khusus para alim ulama, terutama guru kita Al-Ustadz Danu. Kita doakan beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bang Bobi Maulana beserta seluruh pemirsa Siraman Kolbu di mana saja Anda berada dari ujung Aceh sampai ujung Papua, yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam selalu terucap untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Siraman Kolbu di mana saja Anda berada, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Artinya apa? Setiap perhiasan, setiap keindahan adalah isi dunia. Dan sebaik-baiknya perhiasan dalam kehidupan dunia adalah istri yang soleha. Siapa itu istri yang soleha? Contohnya Bang Bobi, Siti Khadijatul Kubro. Masya Allah. Khadijah istri yang sangat luar biasa. Mengerti betul penderitaan baginda Rasulullah tatkala berdagang ataupun tatkala berdakwah. Ada sebuah cerita menarik Bang Bobi. Ya. Pada suatu hari baginda Rasulullah pulang berdakwah. Didapatinya Siti Khadijatul Kubro sedang menyusui anaknya Fatimah. Begitu baginda Rasulullah ingin disambut oleh Siti Khadijah, baginda Rasulullah bilang kepada Khadijah, "Wahai Khadijah, tetaplah ada di tempatmu." Rasulullah menyampaikan Siti Khadijah dan mengambil Siti Fatimah yang saat itu sedang disusui, ditaruh tepat di samping baginda Rasulullah. Saking lelahnya hadirin pemirsa, Rasulullah tertidur di mana Bang Bobi? Di pangkuan Siti Khadijatul Kubro. Tanpa terasa Khadijah melihat penderitaan suaminya, mengerti betul bagaimana perjuangan suaminya, meneteskan air matanya, dan air matanya itu Bang Bobi jatuh tepat di pipi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya baginda Rasulullah pun terbangun dan berkata kepada Khadijah, "Wahai Khadijatul Kubro, wahai istriku tersayang, ada apa dengan gerangan dirimu menangis? Menyesalkah dirimu telah bersuamikan aku Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Akhirnya baginda Rasulullah mengatakan, "Dulu sebelum kau menikah denganku menjadi istriku, kau seorang wanita yang sangat luar biasa. Hartamu, kejayaanmu, kehormatanmu, kau memiliki semuanya. Tetapi setelah kau menikah denganku, kau hilangkan segalanya, wahai Khadijah. Menyesalkah dirimu telah bersuamikan aku Muhammad Rasulullah?" Lihat perkataan Siti Khadijatul Kubro Bang Bobi. Menyejukkan hati suami. Apa yang dikatakan Khadijah? "Ya Rasulullah, dulu aku punya kejayaan. Dulu aku punya kehormatan. Dulu aku punya kekayaan. Tetapi semua itu telah aku persembahkan untuk Allah dan perjuanganmu." Dipeluk baginda Rasulullah oleh Siti Khadijah dan dibisikkan kata mesra, "Wahai suamiku, jika suatu saat aku meninggal dunia,
Jika suatu saat engkau ingin berdakwah, menaiki gunung perbukitan, menyeberangi lautan, tidak ada yang bisa lagi kau andalkan, maka datanglah ke kuburanku, ambil tulang-tulangku, kalau itu bisa menjadi alat perjuanganmu. Tuh, Bang Bobi, suami istri yang solehah. Mungkin ini aja pemirsa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat buat kita semuanya. Ipin Upin main di sawah. Cakep. Palanya botak jebur kali. Cakep. Tolong maafin kalau ada yang salah. Besok kita berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Selain tausiahnya tuh pantunnya saya tunggu tuh terakhirnya. Pemirsa, mudah-mudahan